Bismillahirrahmanirrahim. Masuk gak suara mas? Masuk gak suara mas? Masuk gak suara mas? Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du fa inna jima'a khairi wa malakihi. Kita lanjut ngaji ya. Ma'asri salam mudzakarah. Ba'du anapun ing dalam sakwus lan sholawat salam fa inna jima'al khairi mongko setuhune kumpulane kebaikan, kumpulane keapian, wa malakahulan piro-piro cagae tiange khair iku taqwallahi takwa maring Allah fisir ing dalam keadaan sir yaitu sepi rahasia sendirian wal alaniyati lan ing dalam keadaan rame wal ghaibi lan ing dalam keadaan goib niku tidak ada sampai apa itu keadaan saat lupa gitu ya. Artinya sedang tidak terlihat begitu. Wabilan ing dalam keadaan goib tidak terlihat oleh seorang pun gitu. Wasyahadatilan keadaan syahadah ing dalam keadaan tingkah syahadah. Atau goib itu dimaknai pada saat sampean sedang tidak ingat kepada Allah. Maksudnya di keadaan biasa. Wasyahadati dan pada saat panjenengan ada dalam keadaan menyaksikan Allah. Atau paling mudahnya wal ghaibilan ing dalam keadaan goib tidak ada di keadaan goib tidak ada orang sama sekali. Wasyahadati dan pada saat keramaian boleh. Wa taqwa utawi taqwa hiyal khoslatu hiya taqwa iku al khoslatu bagian allati tajma'u kang ngumpulake apa at-taqwa li sahibiha atau tajma'u kembalikan pada allati tajma'u kang ngumpulake apa allati yaiku taqwa li sahibiha ngumpulake li sahibiha maring wong kang anduweni taqwa khairat dunya ing kebagusane keapiane dunia wal akhirat lan akhirat. Jadi takwa itu adalah merupakan kumpulan gitu ya. Semua kebaikan, semua tiang-tiang pondasi kebaikan. Nah, itu akan terjadi, akan ada ketika kemudian panjenengan bertakwa begitu. Jadi takwa itu merupakan hal yang menjadi kumpulan, yang menjadi tiang-tiang daripada kebaikan. Itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala di keadaan apapun. Wa taqwa hiyal khosyah allati tajma'u li sahibiha khairat dunya wal akhirah. Dan takwa itu merupakan bagian yang akan menjadikan orang yang memiliki takwa tersebut terkumpul padanya semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Begitu. Nah, makanya kemudian dalam nazam Hidayatul Adqiya misalnya itu disebutkan napa? Taqwallahi ra'su kulli. Keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Taqwal ilahi madaru kulli sa'adah. Taqwal ilahi madaru kulli sa'adah wa tibau ahwa ra'su syarin habaila. Nah, jadi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan madaru kulli sa'adah. Pusat gitu ya. Daripada semua jenis kebaikan, segala jenis keberuntungan, itu semuanya pusaranya gitu ya. Pusatnya itu ada pada takwa Allah begitu. Nah, dan ketika sampai ittiba ahwa, ketika kita ikut kepada hawa nafsu, nah dan justru mengikuti hawa nafsu itu merupakan ra'su kulli syarrin, ra'su syarrin habaiyah gitu.
justru nafsu itu yang diikuti itu akan menjadikan pusat gitu ya, atau awal gitu ya, atau yang namanya apa itu induk gitu ya, dari segala keburukan yang membelenggu. Lah makanipun dawuhipun Al-Imam Al-Busiri misalnya tenggene Burdah. Nah, Imam Muhammad Al-Busiri tenggene Burdah atau tugo yasiba fil halataini wa ma hasaltu illa alal asami wan nadami kan atau tugo yasiba aku nurut gitu ya, saya ikut, saya taat, saya nurut kepada goyesiba, kepada seorang bayi yang disapih yakni nafsu gitu ya, fil halata ini dalam dua keadaan ya, berarti keadaan baik susah senang, keadaan apapun susah senang atau ikhtiar darurat gitu ya, semuanya. Nah, khususnya dalam keadaan susah ataupun senang itu ikut kepada nafsu. Wa ma hasaltu. Nah, maka aku tidak akan mendapatkan sesuatu apapun illa alal asami wan nadami. Kecuali nanti yang saya dapatkan gitu ya. Dalam setelah mengikuti hawa nafsu itu tadi ialah asami wan nadami. Dosa dan penyesalan. Gitu. Jadi baik sampai dalam keadaan susah atau keadaan senang, kok tetap nafsu gitu ya yang diikuti. Nah, itu akan kan gitu ya penyesalan pada misalnya sekarang suaranya nih nah, kok kan mas iya oh ya misalnya nopo nggak apa kok nanti biar dikat sama Ustadz Fahmi gitu. Misalnya kemudian nah pada waktu susah gitu ya, nah pada waktu susah saya tidak ingin apa itu pusing, nah, akhirnya kemudian ikut hawa nafsu misalnya justru mabuk gitu ya, mabuk gitu atau main gitu misalnya ya. Sing kemudian tujuannya untuk apa itu melelahkan gitu ya, menghilangkan rasa lelah gitu misalnya. Nah itu ya sama, nanti bisa saja rugi waktu apalagi kalau sampai dibuat maksiat gitu. Begitu juga dalam keadaan senang, wah seneng nah ternyata ikut hawa nafsu akhirnya jatuh begitu, akhirnya kepleset begitu. Nah itu jadi kalau ikut hawa nafsu itu yang didapatkan hanya dua, baik dalam keadaan senang ataupun susah, yaitu kalau nggak penyesalan gitu ya, hanya ada penyesalan dan dosa seperti itu. Oleh idzomi mauqi'iha lan krono agunge panggonan tumipone takwa gitu ya. Karena saking tingginya, besarnya, agungnya derajat takwa minad dini saking agomo, wa jalalati qadriha lan krono agunge gitu juga, mulyone martabate gitu ya, atau kedudukane takwa indal ulama ing dalam mungguhe ulama ar-rasikhina kang padha tumecep kabeh ilmune gitu ya. Ulama ar-rasikhin niku ulama-ulama yang kemudian ilmunya itu memang sudah tertancap di dalam hati. Tertancap itu maknanya tidak hanya sebatas diucapkan, tapi juga diamalkan. Nah, ya ilmu yang kemudian diamalkan, kemudian disebarkan, akhirnya memberikan manfaat, kemudian disebarkan, akhirnya memberikan manfaat, itu yang akhirnya itu mantap gitu. Yang akhirnya sebuah kitab itu ya. Al-Faqih wal insyaallah. Nah, itu disebutkan gitu kan misalnya gitu. Laisa bi'ilmin maksud. Laisa bi'ilmin jadi tidak disebut ilmu hanya di dalam tas gitu. Nah,
wa ilmu wahusatru. Sing dinamakan ilmu itu adalah apa yang menancap dalam hati sampean. Itu yang disebut ilmu. Itu yang disebut ilmu. Al ilmu fis sudur kan, ada di dalam hati. La fis sutur, tidak hanya sebatas gorisan-gorisan pena. Foto nukulake gitu ya. Nyumbake sopo al ulama ar-rasikhun biha kelawan takwa khutobahum ing pira-pira khutbah ulama ar-rasikhin wal mawaidho lan ing pira-pira mauidho wal wasaya gitu ya. Lan pira-pira wasiate ulama ar-rasikhin wal mawaidho lan pira-pira mauidho al ulama ar-rasikhin wal wasaya lan pira-pira wasiate al ulama ar-rasikhin. Karena saking agungnya derajat martabat daripada takwa dalam agama. Ya, jadi takwa itu kedudukannya sangat agung dalam agama. Nah, sehingga para ulama ar-rasikhun gitu, beliau-beliau itu seringkali gitu ya. Nah, seringkali acap kali mencukupkan gitu kan. Nah, memberikan bahkan mengisi khutbah-khutbah dan nasihat-nasihat dan wasiat-wasiat daripada para ulama itu tadi dengan apa? Dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam syair yang sering kita dengarkan itu alaika bitaqwallah fis sirri wal alaniyah gitu kan. Nah, tuh yang sering dibaca sebelum maghrib itu. Alaika bitaqwallah fis sirri wal alaniyah. Wajib atasmu untuk selalu bertakwa kepada Allah fis sirri wal alaniyah. Dalam keadaan sir, keadaan sir itu ya, keadaan rahasia artinya sepi hanya ada sampean saja wattaqwa wal alaniyah dan keadaan ramai begitu walikauniha jami'atan lil khairi. Nah, lan krono anane takwa iku jami'atun perkara kang ngumpulake lil khairi maring kebagusan kullihi hiya sekabehane khair uktufiya bidzikriha uktufia moko den cukupi bidzikriha kelawan nutur takwa fil wasiyati ing dalam wasiat al wajibati kang wajib fil khutbati ing dalam khutbah wa kasiron. Nah, lanjut dulu ya. Wa kasiron lan ing dalam ake-ake wa kasiron ma lan ing dalam ake-ake perkara yaktasiru ngaringkes alaiha ing atase takwa sopal akabiru pira-pira ulama gede utawa pira-pira penggedene pemimpine para ulama fi wasiyati man ing dalam wasiate wong istauso kang nuprih nyuwun wasiat sapa man hum ing ala kabir. Nah, karena takwa itu merupakan pusat gitu ya, pusat yang mengumpulkan daripada segala jenis kebaikan gitu. Nah, maka sehingga dalam khutbah wajib itu perlu juga disebutkan yang namanya takwa itu tadi. Nah, jadi rukun khutbah itu kan ada 5. Nah, rukun khutbah itu ada 5, begitu kan. Yang pertama apa? Alhamdulillah. Nah, itu. Alhamdulillah. Itu rukun khutbah yang pertama. Yang kedua, as-salatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu rukun yang kedua. Nah, rukun yang ketiga ini adalah usikum wa nafsi bitaqwallah. Itu adalah rukun khutbah yang ketiga. Nah, sehingga dalam khutbah apapun, khutbah Jumat, khutbah sholat istisqa, khutbah sholat Idul Fitri, khutbah sholat Idul Adha, semuanya jenis khutbah yang wajib itu tadi. Bahkan khutbah sholat khusuf, sholat gerhana bulan matahari, semuanya itu. Nah, dia khutbah-khutbahnya harus memenuhi 5 rukun ini. Kalau tidak berarti khutbahnya tidak sah. Nah, rukun yang ketiga tadi nopo takwallah gitu ya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Itu rukun khutbah yang ketiga. Nah, rukun khutbah yang keempat itu adalah membaca ayat Al-Qur'an. Nah, rukun khutbah yang kelima itu adalah doa untuk semua umat Islam. Gitu. Nah, itu 5 rukun khutbah. Nah, itu wajib ada begitu. Nah, itu saking pentingnya takwa begitu ya. Saking pentingnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia disebut wajib disebut gitu ya di wasiat yang wajib gitu. Wasiat yang wajib di dalam khutbah. Lah, bahkan saking pentingnya khutbah itu tadi, astagfirullah.
Saking pentingnya takwa itu tadi, para pembesar gitu ya, para ulama-ulama yang apa itu besar derajatnya, yang tinggi begitu ya. Nah, yang agung, yang mulia atau para pemimpin, para ulama itu ketika dimintai wasiat, maka wasiatnya ketika dimintai wasiat oleh seseorang, maka wasiatnya berupa apa? Takwa Allah begitu. Takwa Allah begitu. Nah, selanjutnya wattaqwa utawi takwa iku wasiatullahi wasiati Allah. Rabbil alamina kang mengerani piro-piro alam kabeh lil awalina maring piro-piro wong kang kawitan wal akhirin lan piro-piro wong kang akhir. Nah, jadi takwa itu juga wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada para pendahulu dan juga para orang-orang yang akan datang. Qala Allahu qala ngendika sinten Allahu Allah taala halim mahulur sinten Allah walaqad wassayna lan yakti temen sampun paring wasiat sinten ingsun Allah alladzina ing pira-pira wong akeh utu kang den paringi sinten alladzina alkitab ing kitab alkitab tang mriki ay Al-Qur'an min qablikum saking sadurunge sira kabeh wa iyyakum lan ing sira kabeh. Nah, napa wasiate? Anittaqullah ing yen to bertakwa sapa sira kabeh Allah ing Allah. Nah, jadi memang wasiat itu wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun baik orang pendahulu atau kita atau bahkan orang yang akan datang itu wasiatnya sama yaitu takwa Allah. Wa fil amri lan ing dalam amr perintah bit takwa kalawan takwa qala dawuh ngendika sinten Allahu Allah ta'ala halim maulud sinten Allah ya ayuhan nasu he eling-eling wong akeh ya ayuhan nasu he eling-eling manungsa ittaqu taqwa sabi sira kabeh rabbakum ing pangerane sira kabeh alladzi khalaqakum kang sampun nyiptakake sinten rabbukum kum ing sira kabeh min nafsin saking awa-awaan wahidatin kang siji. Jadi kita diperintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai para manusia, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari satu orang begitu. Wa qala subhanahu wa ta'ala lan dawuh sinten Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina he eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina ittaqu takwa sapa sira kabeh Allah ing Allah wa qulu lan ngucap sapa sira kabeh kaulan ing pengucap kaulan ing ucapan sadidan kang bener. Nah, orang yang sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia akan takut. Ketika dia sudah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berusaha untuk bertakwa, berusaha untuk jujur di setiap keadaan. Nah, sehingga apa kemudian disambung ayatnya waqulu qaulan sadida, ucapkanlah hal-hal yang memang benar. Nah, begitu. Jadi memang kebenarannya bagaimana sampaikan begitu. Nah, itu kan apa itu ditanamkan untuk melakukan kejujuran begitu ya. Untuk melakukan kejujuran begitu ya. Qulil haqqo walau kana murra. Katakan yang terbaik ya, katakan yang benar meskipun itu pahit begitu. Meskipun itu hal yang pahit. Katakan. Wa qala azza wa jalla lan dawuh ngendika sinten azza wa jalla Allahu azza halimaha agung sinten Allah wa jalla lan halimaha luhur sinten Allah. Ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina ittaqu waddiya sapa sira kabeh ittaqu takwa sapa sira kabeh Allah ing Allah haqqa tuqatihi kelawan bener-benere takwa maring Allah. Nah, saya lanjut dulu. Wa qala lan ngendika sinten ta'ala Allahu ta'ala fattaqu mongko waddiya sapa sira kabeh mongko takwa sapa sira kabeh Allah ing Allah
mastata'tum ing dalem selagine mampu sapa sira kabeh. Ai istafrigu tegese nuprih ngerampungake ngetokake sapa sira kabeh atau kota ing kemampuan wal imkani lan kongang fidzalika ing dalem mengkono-mengkono takwa Allah. Nah, jadi kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya bertakwa, dengan takwa yang sungguh-sungguh. Jadi sungguh-sungguh dalam bertakwa, benar-benar bertakwa. Nah, kemudian dikuatkan oleh ayat yang lain, fattaqullaha mastata'tum. Nah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala mastata'tum. Selama kalian bisa. Nah, selama kalian bisa ini maknanya bukan berarti kemudian kita mengakali gitu. Wah, aku lagi gak iso gitu. Wah, aku lagi darurat gitu. Wah, aku lagi kepepet gitulah. Tidak begitu nggih. Nah, tapi napa istafrigu atau kota wal imkana gitu ya. Fidzalika. Jadi ayo totalitas begitu. Ayo benar-benar gitu. Tunjukkan segala kemampuan kita untuk benar-benar bertakwa gitu. Tunjukkan segala kemampuan, kemungkinan yang bisa kita lakukan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian dibuat alasan. Wah, kalau sholat kepepet gitu. Macet misalnya, wah, gitu ya. Atau kemudian nggak sholat kepepet kok nek istirahat kena potong gaji. Wah, ya, susah. Yeah. Nah, bahkan kadang-kadang nih nopo teman-teman itu ya. Nah, kita itu kadang-kadang itu apa ya, bingung gitu ya, gak tertipu begitu. Nah, jadi begini, kita itu kan pertama disuruh gitu. Kita itu kan disuruh untuk cinta gitu. Seringkali kita mendengarkan gitu. Seringkali al-fakir khususnya itu mendengarkan banyaknya ajakan gitu, untuk mahabbah gitu ya, untuk cinta kepada guru. Nah, di beberapa sesi gitu ya, di beberapa kesempatan al-fakir mendengar hal itu. Nah, hal itu benar. Nah, memang kita itu wajib cinta kepada guru begitu. Nah, tapi coba kita maknai kembali apa itu mahabbah. Nah, cinta itu bagaimana begitu? Apakah cinta itu hanya kemudian kita merasa senang, kita merasa rindu, gitu. Kita merasa apa itu bahagia bersama dengan yang dikasihi, bersama dengan seorang guru misalnya, hadir di majelisnya guru sebenarnya begitu, hadir di majelisnya guru misalnya, ikut mensyiarkan guru misalnya, atau kemudian mahabbah itu juga takut gitu ya, takut kepada duko gitu ya, apa bahasa Indonesianya itu, murka gitu ya, atau marah gitu, atau ketidaksenangan guru begitu. Nah, artinya kan begini, ketika kemudian mahabbah itu juga membahas gitu ya, atau berkaitan dengan menghindarnya kita gitu, atau kita menghindari hal-hal yang kemudian tidak disukai oleh guru begitu. Nah, berarti hal itu juga harus kita lihat, hal itu juga harus kita perhatikan karena itu juga hal penting gitu. Nggak mungkin toh kemudian aku mengaku cinta gitu ya, aku mengaku cinta kepada Laila gitu, tapi aku tidak memikirkan hal-hal yang Laila tidak suka, atau tidak menghindari hal-hal yang Laila tidak suka gitu.
pasti wis gak usah bujuk wis misalnya aku sampean gitu ya, kalau panjenengan itu dengan istri kita misalnya, nah tapi saya belum punya istri ya, ini misal saja gitu. Nah, kemudian istri panjenengan gitu misalnya bilang, cok ngono po mas gitu. Apakah kemudian kita akan melakukan hal yang dilarang oleh istri kita itu tadi? Jawabannya tidak. Nah, berarti itu kan juga termasuk salah satu sisi dalam mahabbah. Nah, ketika kita kemudian mengaku cinta kepada guru, kenapa tidak memikirkan hal ini juga? Apakah hal ini kemudian diridhoi? Gitu. Apakah hal ini kemudian membuat murka marah oleh guru? Gitu. Membuat guru marah. Gitu. Seperti itu. Tidak diridhoi oleh guru. Gitu. Nah, artinya kan begini. Ketika nyun sewu kemudian apa itu kita apa itu optimal gitu ya, kita optimal, kita totalitas misalnya kemudian dalam berkhidmat dalam satu sisi. Nah, tapi kemudian kita juga melanggar dari sisi yang lain. Nah, itu ayo coba dipikirkan kembali. Begini. Nah, begini. Hati-hati, hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai kemudian kita menjadi orang-orang yang tertipu. Begitu. Kita termasuk pada golongan orang-orang yang tertipu. Nah, ini Al-Imam Al-Ghazali menyampaikan dalam kitab beliau Asnaful Magrurin. Asnaful Magrurin niku kitab yang menjelaskan tentang golongan orang-orang yang tertipu. Orang-orang di dalam tertipu baik oleh ibadahnya, baik oleh hartanya, oleh apapun. Itu Imam Ghazali menjelaskan. Nah, dalam Asnaful Magrurin ini, Al-Imam Al-Ghazali niku menjelaskan salah satu golongan orang-orang yang tertipu gitu ya. Dalam fasal terakhir adalah al-mutasawwifah. Siapa al-mutasawwifah ini? Al-mutasawwifah itu secara bahasa dia adalah orang-orang yang bertasawuf. Kalau kita tinjau dari segi mana bahasa, itu al-mutasawwifah. Orang-orang yang bertasawuf. Nah, lalu tertipunya dari mana? Begitu. Tertipunya dari mana? Celakalah orang-orang yang begini. Nah, kemudian tertipunya dari mana orang-orang yang mutasawwifah ini? Orang-orang yang bertasawuf ini menurut Al-Imam Al-Ghazali salahnya di mana? Sehingga kemudian mereka menjadi termasuk dari golongan orang-orang yang tertipu. Nah, jawabannya adalah golongan mutasawwifah gitu ya. Orang-orang bertasawuf yang pertama yang tertipu gitu ya. Itu kan dijelaskan banyak itu. Ada sampai 7 golongan. Golongan yang pertama itu adalah orang-orang yang memakai pakaian-pakaian tasawuf. Orang-orang yang macak tasawuf gitu ya. Ketok-ketok zuhud. Ketok-ketok wonge ahli zikir. Nah, gitu. Dia memoles dirinya sedemikian rupa seperti halnya orang yang sufi. Nah, tapi dia justru jauh dari apa yang dilampahi, apa yang dijalani oleh para sufi. Misalnya nopo, orang tersebut memakai pakaian sufi tapi justru tidak sholat. Orang-orang tadi mengaku sufi, mengaku bertasawuf tapi jauh dari yang namanya mujahadah. Jauh yang dari yang namanya riyadhah. Tidak melanggengkan wirid misalnya. Ya, tidak membaca sholat. Tidak membaca Al-Quran. Nah, ini orang-orang mutasawwifah golongan pertama yang tertipu yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam Asnaful Magrurin. Nah, artinya nopo pesan saya. Maksudnya ini saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga teman-teman semuanya. Semoga kita semua dapat hidayah akan taufik dan inayah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal apa? Mengingatkan dalam hal apa? Dalam hal bahwa
dalam gitu ya, dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu sunnah gitu ya, seperti majelis zikir misalnya, atau ikut majelis sholawat misalnya, dan lain-lain itu, ayo jangan sampai kita meninggalkan hal-hal yang memang wajib secara syariat dan haram secara syariat. Nah, misalnya misalnya dalam sebuah majelis zikir niku sampun ditata, di sini batas jamaah putra, di sini tempatnya jamaah putra, di sini tempatnya jamaah putra, sini batasnya, sini tempat jamaah putri, sini batasnya. Yuk ayo monggo niku diikuti begitu. Tujuannya apa? Agar tidak ikhtilat begitu loh. Kalau ikhtilat campur laki perempuan dengan yang bukan mahram, yang ajnabi ya, niku maka jadi nanti sampai memupuk dosa gitu loh. Bukan malaikatnya bingung, bukan. Malaikatnya gak bakal bingung, tapi opo tetap ngalir. Malaikat rokib itu ya nulis, sing apik, malaikat atid ya nulis. Sampai juga melakukan dosa di waktu itulah. Saya kira pembuatan eman gitu. Sampai datang jauh-jauh ke majelis zikir gitu, wis niate wis apik, wis pengen zikir, wis pengen tumut napa majelis si are guru gitu kan ya. Kemudian juga pengen nitip awak gitu ya, derek kepada guru lah, tapi ternyata kemudian bahwa nah ini kan menarik itu boleh dalam fikih hanya untuk laki-laki. Untuk perempuan menari tidak boleh menari di halayak umum di depan laki-laki ajnabi, itu nggak boleh bagi seorang perempuan. Nah sekarang ini misalnya kemudian sampai menari, benar menari ikut sholawatan gitu, tapi misalnya ada joget-jogetnya. Nah tapi di apa itu, di lingkungan perempuan misalnya, di softnya perempuan, tapi kemudian di syuting didelok karo wong-wong sing lanang ajnabi gitu. Kemudian dilihat juga misalnya lewat VT TikTok dari orang-orang ajnabi. Nah, itu kira-kira sama nggak hukumnya? Itu kan susah juga. Jadi banyak sebenarnya gitu. Nah, gitu ya. Nah, jadi monggo kalau hadir majelis zikir, hadir kemudian majelis sholawat, monggo gitu. Jangan sampai meninggalkan hal-hal yang wajib, entah itu sholat, entah itu puasa gitu ya, dan lain-lain. Dan jangan juga mencampurnya dengan hal-hal yang haram kan gitu. Nah, majelis zikir tapi ngajak uang sing durung halal, ngajak pacar gitu. Monggo. Misalnya kemudian beda motor misalnya, beda motor. Cuma diajak tok wis sama udah dhewe karo koncone, cuma kayak info. Monggo gak apa-apa. Tapi kalau kemudian sampai belum halal loh ya, nah, kemudian koncengan, kemudian tutup nanti majelis nungguin bareng dan seterusnya. Nah itu tetap bakal jadi pertimbangan oleh malaikat atid gitu. Begitu. Nah apalagi kemudian ikut majelis gitu, tapi kemudian saking apa itu habis majelis nyangkruk misalnya, nah, atau kemudian pada saat majelis nggak sempat sholat misalnya, nah itu juga jadi pertimbangan itu. Kenapa? Karena memang yang haram ya haram gitu ya, yang dosa ya dosa. Nah yang ganjaran perkara sing apik itu ya tetap bakal diganjar. Tuh, ya, untungnya Allah Subhanahu wa taala itu masih adil gitu kan. Nah, coba beliau buatan adil, buatan rahmat ngoten nggih. Nah, wis gak usah opo ya misalnya gitu. Misalnya, tapi alhamdulillah beliau itu adil gitu. Artinya begitu nggih. Nah, bahkan salah satu gitu ya sebenarnya. Salah satu syarat masuk thariqah niku adalah sudah paham dengan faraidul khamsi, dengan 5 fardu wajib, 5 fardu ain bagi perseorangan. Nama niku syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Nah 5 hal itu harus selesai dulu bahkan ketika sebelum sampean masuk thariqah. Nah kalau kemudian panjenengan misalnya nun sewu sampai kemudian gak sholat gitu, sholat itu cuma 3 menit, pol-polan ya 5 menit gitu. Kalau gak usah gak iso jamaah gak apa-apa, pokoknya sholat gitu.
sholatnya itu yang penting begitu kan. Jamaah itu kan sunnah gitu. Ya ada yang bilang fardu kifayah gitu. Nah tapi yang penting ya yaitu tadi gitu, sholatnya itu yang penting begitu. Apalagi sholat itu awaluma yuhasabu gitu kan. Hal yang awal kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala bagi anak Adam itu ya sholat gitu. Sholat gitu ya. Nah apalagi kemudian saking istimewa ya sholat itu ya. Nah seperti yang dijelaskan Satrois itu kan. Nah, sampai dia itu perlu undangan gitu kan. Sampai Rasulullah itu yang dinaikkan ke langit gitu, yang dipertemukan kepada dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang manggil Nabi sampai kemudian naik ke langit Mi'raj hanya untuk menerima perintah sholat. Artinya sholat itu sangat istimewa begitu. Nah, kok kemudian ini ditinggalkan, dientengno begitu. Wong tujuane sholat itu ya zikir gitu kan. Aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk ingat kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala kan ngoten, bukan saya ya. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala kan ngoten. Nah, kok kemudian sampai ikut majelis zikir tapi mboten sholat gitu misalnya. Itu kan aneh gitu loh. Itu ya nggak masuk begitu. Gitu. Nah, ini enggak bukan saya menyalahkan enggak, tapi sebagai mengingat, sama-sama mengingatkan. Wong saya itu juga apa itu sama dengan panjenengan kan, sama juga muhibbin gitu kan, sama juga jamaah insya Allah gitu kan. Ya mungkin kita koni jamaah beliau kan gitu kan. Nah, sama-sama orang ada khidmah kan gitu. Nah supaya kita bisa sama-sama selamat kan gitu. Supaya kita bisa sama-sama kepanggil kalian guru kalian hadratus syekh Romoya Shalili hanya itu saja sebenarnya gitu. Bukan kemudian saya nggak suka dan panjenengan gitu dan lain-lain tidak gitu. Nah justru malah kalau panjenengan itu mengaji kita cara PN bagaimana, syarat-syarat PN bagaimana, syarat murid juga bagaimana, itu ada di situ. Salah satunya ya faraidul khamsi itu tadi, 5 fardunya harus sudah beres. Artinya seandainya misalnya belum bisa melakukan haji ya, karena haji itu memang negara yang bisa. Nah itu ya paling tidak dia tahu ilmunya dulu. Ya paling tidak ya sholat itu dulu tadi. Saking pentingnya sholat itu kan sampai ada wiritan ba'dal maktubah gitu kan. Nah, wiritan ba'dal maktubah itu kan tujuannya juga untuk nopo mengistighfari gitu kan, menyadari bahwa sholat kita itu banyak kurangnya, banyak lalainya. Nggak mungkin bisa disandingkan dengan sholatnya wong-wong terdahulu begitu. Nggak mungkin bisa disandingkan dengan sholatnya para sahabat, apalagi kanjeng syekh, apalagi kanjeng nabi gitu misalnya, apalagi para sahabat itu tadi ya misalnya kanjeng syekh saja malamnya itu witir 1000 apa ya sahabat ya, sholat lama-lama gitu kan, rukuk sujudnya apalagi sholatnya kanjeng nabi gitu. Wah itu kan jauh sekali gitu kualitas kita dengan ibadah-ibadah beliau gitu lah. Karena itu diistighfari gitu, itu kan saking pentingnya sholat kan gitu. Nah eman gitu wal ayatu gitu ya, wal ayatu utawi piro-piro ayat fil amri bittaqwa kasiratun. Sudah dapat berapa jam? Banyak kayaknya.